Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Akhirnya gue nggak nyari di Buddha, gue nyari di Hindu. Ternyata belum kejawab juga. Jadi emang kayak jodoh-jodohan gitu loh. Terus sempat ke Hindu ya? Ya semuanya gue pelajarin, Konghucu, semuanya gue pelajarin. Akhirnya ada tante gue, yuk kita ikut pengajian ini yuk, kita ada pengajian ini, ada pak ustadznya gitu. Yang gue juga nggak nyangka ternyata kejawabnya sama pemuka agama Islam. Tapi dia nggak tahu lu dia sastra. Nggak kenal, nggak tahu. Dan gue juga udah pasrah, gue ngamin. Gue udah pasrah aja gitu. Tiba-tiba dibantuin sama orang nggak kenal siapa dan orang Bali, orang yang jaga, pokoknya orang kerja lah di situ. Di situ gue percaya Tuhan tuh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi Time ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ya tentang seorang cewek jelek yang mau disesatkan oleh pendeta Andre Tungtung. Jadi bagi teman-teman yang mau komplain, mau marah dengan pernyataan saya, ya saya sebelumnya disclaimer dulu. Kenapa saya buat judul seperti ini? Ya karena saya hanya mereaksi. Ya, saya hanya mereaksi konten-konten yang dibuat oleh channel-channel sebelah yang menggunakan judul yang hampir mirip, teman-teman. Ya, jadi sebelumnya kita sudah bahas ya. Tante Louis kejang-kejang dengan mengatakan cewek cantik ini mau disesatkan Ustadz Felix Yao. Jawabannya tak terduga telak. Ya, jadi ini video tentang Feren. Ya, seorang sosialita, selebgram ya, konten kreator yang bernama Feren, dia Kristen, yang belajar perbandingan agama dengan Ustadz Felix Yao, dan dikatakan oleh channel-channel Polycarpus bahwa jawaban dari Ustadz Felix Yao ngawur. Dikatakan Ustadz Felix Yao menyesatkan orang, kan begitu. Begitu juga dengan Andre Tungtung yang membahas, teman-teman. Ya, ini sama ya. Dia juga membahas Feren yang belajar kekristenan dari pendeta Andre Tungtung. Dan untuk kesekian kalinya, Andre Tungtung selalu mengatakan kalau mau belajar Kristen, belajarlah dari pendeta, belajarlah dari dirinya, belajarlah dari orang-orang Kristen. Jangan belajar dari ustadz, jangan belajar dari apologet Islam. Ini kan ngawur. Saya katakan pernyataan tersebut ngawur dan tidak sesuai. Orang mau cari tahu kebenaran, tentu saja dia cari dari segala sumber. Betul nggak? Contoh nih teman-teman. Saya selalu di dalam lingkungan ini. Semua orang puji-puji saya. Semua orang angkat telur saya. Kalau saya mau tahu siapa saya sebenarnya, pasti saya dengar dari inputan dari luar. Saya cari tahu bagaimana pandangan orang luar kepada saya. Jangan hanya dari internal. Kan begitu. Tapi apakah saya ambil semua inputan tersebut? Belum tentu. Itu kan hanya sebagai data perbandingan. Selama ini orang-orang Kristen hanya sibuk mencari jawaban tentang kekristenan dari sumber internalnya. Yang notabene ya, tentu saja sudah dipoles. Tentu saja itu hanya menguntungkan kekristenan. Itu hanya memuji-muji kekristenan. Itu hanyalah karangan bapak-bapak gereja. Nggak ada salahnya kan? Kita belajar kekristenan dari sumber-sumber luar, dari sumber sejarah, dari sudut pandang agama yang lain. Baik itu Yahudi maupun Islam yang ada membahas tentang orang Nasrani atau Kristen. Nggak ada salahnya kan begitu. Tetapi itu hanyalah inputan yang pada akhirnya data itu kamu saring, kamu cek, kamu pikir sendiri mana data yang benar, mana yang tidak. Ujungnya kan seperti itu. Sama seperti umat Muslim. Ada yang namanya perbandingan agama. Ada yang namanya inputan dari sumber-sumber yang lain. Kita biasa saja. Karena kita terbiasa disuruh beriman dengan akal.
beriman dengan akal. Jadi tentu saja semua inputan itu kita jadikan referensi. Jadi agak aneh kalau ada orang belajar itu disalah-salahkan. Ya saya nggak setuju. Bagaimana kalau hal tersebut kita balikkan kepada kalian? Bukankah Kumaila itu juga sedang disesatkan oleh pendeta Andre Tungtung? Betul tidak? Kalau kalian katakan Feren sedang disesatkan oleh Ustadz Felix Xiao, bagaimana dengan Kumaila, si cewek jelek ini yang sedang disesatkan oleh, ya mohon maaf, Andre Tungtung? Saya gunakan hal yang sama. Terus kalau masalah jelek cantik, ya mohon maaf ya, ini kan perspektif. Sekali lagi, ini perspektif. Jadi, kembali teman-teman, bagaimana Andre Tungtung menjawab pertanyaan-pertanyaan Kumaila? Apakah itu sesuai jawabannya, atau itu menyesatkan? Nah, ini yang akan kita bahas di konten kali ini. Fokus utamanya adalah itu menyesatkan atau menjelaskan. Karena menurut saya, jawaban dari Andre Tungtung atas pertanyaan Kumaila, ini membuat Kumaila makin jauh tersesat. Makin jauh tersesat, teman-teman. Dia bertanya tentang kekristenan ya. Mungkin yang namanya Kumaila itu sedang tertarik. Ya, sedang tertarik, apalagi sebelumnya dia ngobrol tentang yang namanya misionaris itu apakah dibayar, berapa pendapatannya, apakah di kekristenan itu ada sistem yang seperti itu, gitu kan. Nah, ini udah mulai tertarik nih, mulai tertarik. Apalagi Kumaila mengatakan dirinya tuh sangat islami sekali keluarganya. Dan biasanya yang begini-begini, kalau murtad, itu akan dibawa roadshow. Akan menjadi public figure di dunia kekristenan. Mohon maaf, itu sejarah membuktikan. Kalau yang murtad itu kayak mantan kiai, ustadz, anak ustadz, ya, itu langsung posisinya sangat penting, sangat luar biasa. Public figure juga sama. Nana, Indonesia Idol. Wah, langsung dikasih posisi. Kan begitu. Jadi kalau Kumaila ini ya sama. Pasti ditawarkan posisi yang penting, pasti akan dijanjikan dibawa keliling-keliling seperti Asmiranda. Seperti KC dan senior-seniornya. Jadi ada ketertarikan. Tetapi yang saya sayangkan ya, yang saya sayangkan Kumaila belajar dari orang yang nggak tepat. Tapi nggak apa-apa. Seharusnya dia ambil second opinion. Ya, atau opini yang ketiga, keempat. Harusnya dia belajar dari sumber yang lain. Jangan cuma Andre Tungtung. Karena yang pertama, Andre Tungtung tidak mewakili kekristenan. Ini saya harus akui. Andre Tungtung itu tidak mewakili kekristenan. Jadi kalau dia salah, ya Kristen belum tentu salah, kan begitu. Ya ini kita harus fair. Karena Andre Tungtung hanya bagian kecil dari sekian banyak denominasi kekristenan. Dan dia hanya mewakili denomnya sendiri, mewakili gerejanya sendiri. Karena dia pendeta ya. Jadi dia mewakili gerejanya tentu saja. Tetapi itu tidak mewakili secara total kekristenan. Karena di Kristen itu banyak sekali denominasi, dan setiap denom itu punya pandangan yang berbeda. Jadi Kumaila ini harusnya belajar dari semua denom kalau perlu gitu, biar Anda tahu. Dan Anda harusnya belajar itu dasar-dasar ya, kenapa Kristen itu punya pandangan-pandangan iman yang berbeda. Tapi nggak apa-apa lah, namanya sedang coba disesatkan ya. Sedang coba untuk dibujuk supaya mau menjadi murtadong. Ya bagaimana? Penyesatan yang dilakukan oleh pendeta Andre Tungtung, ya kita bedah tipis-tipis kalau menurut Andre Tungtung ya, kita bedah tipis-tipis. Baiklah kalau begitu. Oke, jadi aku tuh pengen ngajakin Ko Andre ngobrol tentang perbedaan Alkitab. Bentar, aku harus nanya dulu kali ya. Ketika disebut Alkitab, apakah itu mencakup Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Langsung tetes. Kita bicarain dulu apa ini, membicarakan Alkitab. Oh ya, membicarakan pokoknya kitab suci orang Kristen dan orang Islam, dan bagaimana masing-masing cara melihatnya gitu, cara mengambil pendekatannya terhadap kitab suci itu gimana. Oke, good. Karena misalnya buat orang yang suka nonton videonya Zakir Naik dulu tuh, biasanya kan Zakir Naik tuh suka mengutip
mengutip Alkitab atau mengutip Quran dengan menggambarkan bahwa misalnya gini, orang Kristen tuh tidak menjalani apa yang diperintahkan di kitab sucinya gitu. Padahal di kitab sucinya dibilang gini, tapi kok gak dijalanin, kita nggak. Atau misalnya ada nih perintah nggak boleh makan babi, tapi orang Kristen kok tidak menjalankan itu, hal-hal kayak gitu. Makanya aku jadinya pengen penasaran juga. Aku jadi penasaran. Tapi mungkin tadi aku untuk istilah dulu kali ya. Kayaknya banyak orang Islam juga nggak terlalu familiar gitu. Bedanya Bible dan Alkitab, bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Udah gitu, apakah Perjanjian Lama itu masih dipakai oleh orang Kristen? Oke. Jadi Alkitab itu sebenarnya adalah serapan, kata serapan ya. Jadi sebenarnya Alkitab itu sendiri, correct me if I'm wrong, itu sebenarnya juga menggambarkan Al-Quran kan sebenarnya. Nama lain Al-Quran kan, Alkitab. Jadi kita mesti memahami bahwa Alkitab dan beberapa istilah di dalamnya termasuk kata sebutan Allah. Ini kayaknya gue merasa perlu jelasin dulu di awalnya supaya kita dapat ininya enak. Bahwa itu ada hubungannya dengan bagaimana merelevankan ada upaya untuk memperkenalkan ajaran Kristen kepada konteks budaya yang terjadi di Indonesia, di mana pada waktu penyebaran agama Kristen itu budaya orang Indonesia hari itu adalah Melayu dan Muslim. Jadi makanya nama Alkitab sendiri kan sebenarnya kalau di luar kan Bible, Holy Bible gitu ya. Nama Alkitab sendiri itu kemudian dipakai untuk supaya familiar buat orang-orang yang Melayu Muslim. Ya sebenarnya Alkitab dan Bible itu sama. Kurang lebih Alkitab tuh kayak bahasa Indonesia. Ya, dijadikan begitu supaya familiar aja. Which is itu kan fair-fairan aja ya. Dan kemudian Alkitab itu sendiri ada dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Which is Perjanjian Lama itu 39 kitab di dalamnya itu adalah memang kitab suci yang memang diakui oleh Yudaisme. Ya, jadi itu Perjanjian Lama. Sedangkan 27 kitab Perjanjian Baru itu adalah memang tulisan-tulisan yang mempunyai bobot atau dalam tradisi itu sebagai kitab suci, dan itu menggambarkan Yesus dan kemudian karyanya, kehidupannya, ajarannya, dan juga bagaimana karya Roh Kudus di dalam sejarah gereja. Mula-mula, sejarah gereja mula-mula. Dan dalam Alkitab cetak itu dia biasanya dicetak dua-duanya. Iya, ada yang cuma cetak Perjanjian Baru. Ada, tapi pada umumnya yang kita akan temukan misalnya di toko buku atau misalnya dijual di mungkin dua-duanya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Mungkin pertama aku nanya dulu kan, ini kali ya, pertanyaan kenapa orang Kristen tidak mematuhi Alkitab gitu. Maksudnya seperti narasi-narasi yang suka aku dengar di Zakir Naik itu sering banget misalnya. I can tell you brother. Lagi. Please forgive me. Let me tell you. Mirip. You shall not. Aduh sudah cukup cosplaynya cukup. Tapi lagi bulan puasa. Oke, lanjut. Pembelaannya apa? Kenapa orang Kristen makan babi? Kenapa orang Kristen makan babi? Padahal katanya ada larangannya. Iya. Jadi larangannya itu kan kita akan temukan karena Kristen itu keluar dari tradisi Yudaisme. Itu dulu yang kita harus terima, bahwa tradisi Yudaisme sendiri kan akan punya satu artikulasi tentang their own diet ya, makanan-makanan mereka, apa yang disebut sebagai kosher sama apa yang disebut sebagai najis, atau mungkin dimengerti oleh Muslim sebagai haram, halal ya. Tapi bagi orang Yahudi itu kan kosher ya, bisa dimakan dan najis dan nggak boleh dimakan. Dan memang babi itu termasuk salah satu diantaranya. Sebenarnya bukan cuma babi doang sih Mel, ada yang lain-lain juga. Misalnya yang hidup di air tapi tidak bersisik, itu berarti cumi. Ada juga belut, misalnya lele kalau sekarang ya kan, atau kepiting, udang, itu sebenarnya tidak
bisa mereka makan dalam hukum Yudaisme. Yudaismenya mereka, gitu. Nah, jadi kalau misalnya alamatnya dialamatkan cuman babi doang, itu kayaknya tidak tidak oke gitu ya. Tapi gue ngerti karena memang yang selalu ngomongin itu kan memang dari perspektif Muslim ya, perspektif Islam yang memang juga mengharamkan babi, begitu kan ya. Jadi makanya itu jadi penekanan. Padahal kalau ngomong unta juga nggak boleh. Unta juga nggak boleh. Tapi pertanyaannya begini, lalu kenapa orang Kristen itu memakannya? Nah sebenarnya kekristenan itu mengalami sebuah proses juga, Mel. Ketika memang awal karena memang berasal dari Yudaisme, Yesus dan murid-muridnya kulturnya Yudaisme. Makanya kemudian terjadilah sebuah perjalanan di mana ada sebuah proses tuh. Yesus pernah bilang bahwa apa yang masuk ke dalam mulut bukan itu yang menajiskan. Jadi yang mengharamkan itu, menajiskan itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar dari mulut. Konteksnya pada waktu itu, kalau gue nggak salah, ahli Taurat dan orang Farisi tanya, kenapa kok murid-murid kamu gak cuci tangan pada waktu makan? Bukan soal babi, gak cuci tangan pada waktu makan. Jadi karena kan mereka punya hukum, orang Yudaisme itu ketat sekali. Gue pernah punya dosen, dia datang langsung dari Yerusalem, dia ngajarin tentang latar belakang perjanjian lama waktu itu. Dia datang ke tempat seminari gue, sekolah Alkitab gue, yang dia lakukan pertama kali adalah dia pergi ke toko pecah belah. Dia harus beli wajan sendiri, semua peralatan makan sendiri, semuanya harus sendiri. Karena dia tidak mau pakai yang punya kami. Karena dianggap itu tercampur baur tuh. Saking segitunya. Jadi mereka betul-betul menjaga ininya mereka, which is itu identitas mereka kan sebagai bangsa Yahudi. Jadi orang sama pada waktu itu untuk mencuci tangan sebelum makan pun itu ketat buat mereka. Makanya Yesus kemudian bilang, dia menginterpretasi ulang tentang apa itu yang kosher dan tidak. Karena bagi orang-orang Yahudi itu kan terletak pada ritualnya. Dan Yesus bilang bukan apa yang masuk dalam mulut itu yang menajiskan kamu, tapi apa yang keluar. Itu berarti maksudnya yang keluar dari mulut adalah perkataanmu. Maksudnya Yesus tuh lagi mengambil contoh itu untuk ngomong apa yang dia mau tekankan. Yaitu kamu tuh selalu menekankan soal najis. Kamu sadar gak bahwa sebenarnya kamu pun bisa keluar dari najis. Keluar hal yang najis dari mulut kamu. Kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak baik dan sebagainya. Paham ya? Yesus itu orang Yahudi yang rebel. Dia adalah seorang Yahudi yang revolusioner sekali. Nah kemudian ngomong tentang masalah ini, tadi kan gue bilang ada perkembangan ya. Lalu kemudian Petrus itu dalam Kisah Para Rasul diceritakan pada waktu itu dia sedang berurusan dengan Cornelius. Ada salah seorang bukan Yahudi yang ternyata takut akan Allah, disebutkan dalam Alkitab. Jadi Cornelius ini menerima Injil Yesus dan dia mau untuk menyerahkan dirinya, mau dibaptis. Ini Petrus dan Cornelius ini orang Petrus, Kefas, dia orang Yahudi. Cornelius orang Romawi. Oh, oke. Cornelius bukan orang Yahudi. Ya, tadi aku mau nanya apakah Cornelius itu nama Romawi dari suatu nama Yahudi? Dia orang Romawi, ya. Tapi dia ini kan bukan orang Yahudi. Orang Yahudi pada waktu itu kepercayaannya adalah yang selamat itu kita. Siapa kita? Orang Yahudi. Keturunan Abraham. Lah kamu bukan keturunan Abraham. Gitu kan ya? Bisa ngerti itu ya. Jadi kemudian Cornelius itu minta dirinya untuk kemudian dibaptis. Dia minta dirinya untuk kemudian bisa menerima Injil Yesus Kristus, ajaran Yesus, dan menjadi bagian dari umat Allah. Nah, bagaimana cara mengubah perspektif orang-orang Yahudi yang sudah sangat sukuisme, sangat sektarian sekali ya soal identitas mereka sebagai keturunan Abraham. Terjadilah pada waktu itu Petrus melihat penglihatan, dikasih penglihatan bahwa turun dari let's say dari langit, dari surga, makanan-makanan yang tidak kosher. Lalu kemudian Tuhan bilang, makanlah. Petrus bilang, bagaimana mungkin makan? Ini kan tidak kosher. Makan apa yang dinyatakan halal atau yang dinyatakan kosher bagimu, kosher. Nah, itu kan sesuatu yang menabrak tradisi Yudaisme. Dan jadi akhirnya ya udah Petrus dari situ, kejadian itu akhirnya kemudian menyadari bahwa ternyata keselamatan itu bukan cuma milik bangsa Yahudi. Keselamatan itu pada definisi umat Allah.
Jadi spill sedikit obrolan kita sebelumnya, keselamatan itu apa dalam definisi Kristen adalah bagaimana kita menjadi umat Allah, punya hubungan ini dengan Allah, hubungan personal. Jadi akhirnya di situ kejadian itu menjadikan Injil itu terbuka kepada orang bukan Yahudi, dan orang-orang non Yahudi itu mendapat bagian dalam anak-anak Tuhan atau mendapat bagian dari orang-orang yang diselamatkan. Nah, beberapa kejadian-kejadian itu akhirnya membuat atau membentuk spiritualitas orang Kristen, para pengikut Yesus, bahwa kita ini orang-orang yang tidak lagi hidup berdasarkan kekangan tradisi, tidak lagi hidup berdasarkan apa yang dituntut oleh hukum agama, harus begini, begitu. Tapi orang Kristen sendiri ada dietnya nggak sih? Orang Kristen ada dietnya. Diet halal haramnya gitulah, yang sepadan sama orang Kristen melihat tubuh adalah bait Allah, baitnya Tuhan, sehingga tubuh ini harus dijaga. Jadi tidak untuk merusakkannya. Itu aja sampai pada titik itu. Tidak untuk merusak tubuh dengan cara mabuk-mabukan atau let's say melakukan sesuatu yang membahayakan kesehatan dan sebagainya. jadi Mengkonsumsi hal yang penting merusak. sehat berarti ya? Begitu. Karena gue punya sebuah nggak tahu ya, terserah dirimu melihatnya gimana ya. Kalau menurutku, sorry ya, B2 tuh sehat. Ya. Menurutku. Kan memang iya kan, tinggi protein dan lemak. Iya, banyak yang kemudian mencocok logi, oh ini cacing-cacing dan sebagainya. Ya masak yang benar dong kalau gitu. Ya udah simple aja kan, maksudnya makanan apapun bisa nggak sehat. Nah jadi kemudian dalam bagian yang lain kemudian Tapi saya ketawa soalnya kalau Andre bilangnya B2, terus aku jadi mikir orang Indonesia tuh saking merasa babi itu adalah kata kasar. oh iya Jadi harus disebut B2 ya. gitu. Iya berarti gue masih mentalnya terkekang juga ya. Ya maafkan ya. Babi. Udah. Oke, bagus. Lanjut kan? Maafkan. Ya jadi ya gue merasa kayak nggak sopan gitu loh. Ya tapi oke lah. Nah jadi di dalam bagian yang lain Paulus dia juga sempat mention soal masalah makanan. Lalu kemudian Paulus itu ngomong tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya ini mungkin agak melebar tapi gue ceritakan cepat aja. Jadi ada orang yang kemudian pada waktu itu permasalahannya adalah ada makanan daging yang dipersembahkan kepada berhala, dan apakah kalau itu dimakan itu mengganggu keimanan atau tidak. Karena wajar dong orang melihat ada daging dipersembahkan kepada patung. Wah kalau kamu makan daging itu berarti kamu ambil bagian dalam persembahan kepada patung. Paham ya? Nah pada waktu itu Paulus menghadapi ketegangan itu pada gereja. Jadi memang ada polemik itu. Jadi Kristen itu sebenarnya kalau kita perhatikan pada praksisnya itu mengalami development. Ya, tidak kaku dari dulu. Dia tidak kaku terus menerus, tapi dia mengalami development. Relevansinya kembali ditinjau ulang, esensinya apa? Ditinjau ulang, esensinya apa? Nah, Paulus kemudian ngomong, buat orang yang makan-makan bersama berhala, Paulus bilang, kita tahu, cuman ada satu Tuhan. Dan tidak ada itu berhala-berhala itu tuh tidak ada. Dewa-dewa itu tuh tidak eksis maksudnya. Jadi kalau kamu taruh makanan itu kepada patung itu, ya sebenarnya tidak ada yang namanya dewa itu lagi makan makanan itu. Jadi kalau kamu makan makanan daging itu, sebenarnya kamu tidak ambil bagian dalam penyembahan kepada patung itu, karena kamu kan cuma mengakui Tuhan. Nah, Paulus bilang, sebenarnya makan itu nggak masalah. Oke. Tapi hari itu masih banyak orang yang pandangannya masih bocil. Paulus bilang, mereka yang tidak punya berpengetahuan. Yang tidak punya berpengetahuan akan melihat kamu makan daging itu, mereka menganggap kamu menyembah berhala. Nah, Paulus bilang begini, kita makan, kita nggak untung apa-apa. Nggak makan juga kita nggak rugi. Jadi Paulus bilang begini, for the sake of, supaya kamu jangan bikin orang lain jatuh atau jadi batu sandungan buat orang lain, Paulus bilang, aku mending nggak makan. Nah, dari sini kita bisa ngerti. Jadi sebenarnya yang dipermasalahkan bukan soal makan nggak makan, tapi efeknya apa? Nah, itu yang menjadi bagian dari spiritualitas Kristen. Jadi ini pertanyaan yang sering ada di pikiran kita semua. Kenapa ada yang namanya Bible? Kenapa ada yang namanya Alkitab? Apa beda Bible dan Alkitab? Kan begitu. Karena kalau di luar negeri semua namanya Bible, Holy Bible. Holy Bible. Kalau kalian nginap di hotel-hotel luar negeri, itu biasanya di laci ya, ada itu Holy Bible gitu kan, ditaruh Holy Bible.
Kenapa di Indonesia namanya Alkitab? Nah, itu dijelaskan oleh Pendeta Andre Tungtung, walaupun penjelasannya, mohon maaf, hanya sepenggal doang, dan dia tidak mau mengakui dengan lebih jujur. Ya, dengan lebih jujur. Yang pertama, Alkitab itu adalah nama lain dari Quran. Al-Quran, Alkitab. Bible nggak pernah disebut Alkitab, teman-teman. Ya, nggak pernah disebut Alkitab. Tetapi, seperti yang dibilang Andre Tungtung, bahwa ini efek dari penerjemahan menggunakan bahasa Melayu. Ya, gara-gara target marketnya adalah umat Muslim, harus menggunakan istilah-istilah yang familiar dengan umat Muslim. Itulah kenapa ada Rasul, kan gitu kan? Ya, Bible, Alkitab, Allah. Nah, itu kita udah bahas di sesi yang lain. Bagi teman-teman yang nggak tahu, silakan kalian search mengapa orang Kristen menggunakan kata Allah. Itu keluar nanti datanya. Di YouTube juga banyak. Jadi memang tujuannya itu adalah supaya orang-orang Muslim itu gampang mengerti tentang ajaran mereka, gampang dipengaruhi, dan gampang untuk dimurtadkan. Jadi niat awalnya seperti itu. Itulah menggunakan bahasa-bahasa yang familiar dengan Islam. Ya, Andre Tungtung harusnya akui itu. Oh, ini tujuannya kan kita, misi dakwah kita di Indonesia, notabene Muslim, harusnya seperti ini, begini-begini. Oke, gitu kan. Dan sekali lagi, buat Kumaila, kalau Anda ingin belajar tentang Bible ini, Anda harus jadikan Kodondi salah satu referensi, saran dari saya, karena harus diakui, teman-teman. Bahkan orang Kristen sendiri mengakui pemilik Bible dalam segala versi paling lengkap yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Kodondi. Itu diakui sendiri oleh Pendeta Esra Soru, ya, Pendeta Budi Asali, orang-orang dari kalangan Kristen yang sudah bertemu langsung dengan Kodondi mengakui koleksi pribadi Kodondi paling lengkap. Nggak ada satupun orang Kristen di Indonesia yang bisa mengimbanginya, kecuali institusi, ya. Kayak LAI, itu kan institusi. Tapi pribadi, kita bicara pribadi, kalah, teman-teman. Kalah. Kodondi punya versi Bible dari zaman dulu, zaman sekarang, ya, yang udah direvisi berkali-kali, udah berubah berkali-kali, beliau punya. Jadi nggak ada salahnya Kumaila jadikan Kodondi referensi. Nggak harus ikut Kodondi 100%, tapi jadikan referensi, nggak ada salahnya. Kalau mau belajar sejarah Bible, mau tahu perbandingan tiap Bible. Sekali lagi, ya, salah satu referensi. Kalau Kumaila lebih cocok dengan Andre Tungtung, lebih yakin dengan Andre Tungtung, ya nggak masalah. Nggak ada masalah, kita juga nggak bisa salahkan. Tapi jadikan referensi, nggak ada salahnya, kan? Sama kayak kita gini, kita percaya dengan dokter yang biasa kita jumpai. Begitu dokter ini memvonis kita sakit ini, ada penyakit ini, ada ini. Nggak ada salahnya, kan, kita jadikan rumah sakit lain, dokter lain sebagai referensi juga, rujukan juga. Kita cek, kita lihat perbandingan, oh sama nggak gitu. Sama nggak diagnosanya. Nggak ada salahnya, kan. Nah, jadi kalau mau belajar, ya saya sarankan ke Kodondi, karena Kodondi itu Bible-nya luar biasa. Terus, buat teman-teman Kristen dan Kumaila, ya, Anda juga tidak dijelaskan sama Andre Tungtung bahwa Bible sendiri itu berbeda-beda versi, baik di Ortodoks, Katolik maupun Protestan. Nah, inilah saya nggak sukanya mereka-mereka ini, ya, terutama Polycarus. Mereka kalau menjelaskan itu selalu ada yang ditutup-tutupi, nggak totalitas, nggak buka semua, nggak all out. Tapi kalau bicara dengan apologet, mereka akan buka. Oh iya, alasannya begini. Kalau udah ditanya baru dibuka. Ini Kumaila nggak tahu bahwa ternyata Katolik, Ortodoks, dan juga Protestan jumlah kitabnya beda. Nah, ini agak mending Andre Tungtung ketemu dengan yang awam-awam seperti ini, yang pertanyaannya cuman, ya, masih dangkal-dangkal, masih gampang dikelabui. Harusnya tanya dong, oh kalau gitu kenapa nih kitabnya beda-beda jumlahnya? Bukankah itu firman Tuhan? Bukankah itu diinspirasi oleh Roh Kudus, kan gitu? Ini malah tak kemana-mana. Tapi ya wajar lah, awam, ya. Kumaila masih sangat awam, dan malah merambat tentang Kristen kenapa makan babi.
Ditanya pula, Kristen kenapa makan babi? Nah, inilah saya bilang pertanyaan Kumailani, saya nggak tahu ya. Memang udah disetting hanya nanya yang simpel-simpel atau memang ini sudah diedit? Ya, ada beberapa yang mungkin lebih dalam tapi mungkin dipotong atau apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, tapi pertanyaan ini sangatlah awam sekali menurut saya, dan nggak perlu Anda bicara dengan Andre Tungtung, Anda cari aja di Google, cari di internet, sudah banyak orang Kristen yang jawab tentang makan babi ini. Ya, sudah banyak sekali. Andre Tungtung, yang nggak fairnya dia nggak menjelaskan. Harusnya dia bilang dong, ya, mayoritas Kristen makan babi, tapi ada Kristen-Kristen tertentu yang tidak makan babi. Contohnya Advan. Kan begitu. Harusnya dia ngomong dong, Advan tidak makan babi. Terus masalah ini ya, mensucikan diri. Harusnya dia ngomong dong. Ada juga tuh saudaranya, Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks itu kalau masuk ke gereja, itu rambut nggak boleh kelihatan, teman-teman. Perempuan ya, perempuan harus pakai tudung. Tudung. Nggak boleh nampak aurat juga. Harus pakaian sopan. Harus cuci tangan bersih sebelum beribadah. Kalau di Katolik, mereka ada namanya air suci. Kalau Katolik mereka nggak wudhu, tapi mereka ada air suci, teman-teman. Air suci. Ya, dia dari mesin kayak sabun gitu kan. Kalau zaman sekarang udah pakai sensor, kita taruh tangan kita, keluar airnya, yaitu dipakai. Beda dengan Protestan yang, ya mohon maaf, revolusinya luar biasa sekali ya. Lebih bebas. Nggak ada tata cara ibadah. Katolik, Ortodoks masih ada tata cara ibadah, Protestan, tiap denom punya cara masing-masing. Punya cara masing-masing. Harusnya itu dijelaskan dong. Dijelaskan bahwa ada perbedaan-perbedaan di kami gitu. Advent masih tidak makan babi. Kalau kami makan babi kan gitu. Kenapa kami makan babi? Karena tradisi nenek moyang kami. Tradisi ketemu agama, agama mengalah. Harusnya Andre Tungtung jelaskan itu. Betul nggak? Dia kan istilahnya jelaskan sepenggal gitu. Dia bilang, oh ya dulu Yahudi nggak makan babi, sampai sekarang juga nggak makan babi. Tapi orang-orang yang di luar Yahudi, yang mengimani ajaran Kristen, mereka makan babi. Karena tradisi sukunya makan babi. Kan gitu. Kalau tradisi sukunya makan orang, ya dia akan makan orang juga. Boleh makan orang. Ya, jadinya jatuhnya akan boleh makan orang. Betul nggak? Kan dia jelasin sendiri gitu. Menggunakan ayat bahwa apa yang masuk mulut itu tidak menajiskan, tapi apa yang keluar. Kalau gitu manusia boleh dimakan. Kalau gitu kan manusia boleh dimakan juga. Apapun boleh dimakan. Ini kan mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Tiba-tiba Petrus dapat penglihatan, dia bilang. Petrus dapat penglihatan, makanan haram turun dan disuruh makan. Ini apaan ini? Petrus jadi korban, teman-teman. Padahal Petrus itu juga awalnya nggak setuju. Nggak setuju, tapi waktu konsili dengan Paulus, ya dia kalah. Petrus ini, ya mohon maaf, menurut saya ya, ini pandangan saya sekali lagi, rasul-rasul itu masih takut mereka kalau untuk ngobrol ataupun berdebat dengan Paulus. Karena mereka lihat ini Paulus, walaupun anak baru ya, artinya kan di grup mereka dia anak baru. Tapi ini orang berbahaya. Ini mantan orang yang menangkap kita, orang yang menyiksa kita. Kalau kita lawan dia, nanti dia berbalik, ya balik kubu lagi, balik jadi penyiksa kita, mati mereka semua. Jadi agak takut. Kalian ngerti lah perasaannya ya. Kalian ketemu dengan mantan musuh kalian, ini bosnya, ya, bos musuh kalian, yang sekarang udah jadi anggota kalian. Ya pasti kalian akan, ya oke lah, cincai-cincai lah gitu kan. Dia mau ngomong apa terserah. Toh juga dia ditaruh di luar bangsa Yahudi. Dia penginjilan sendiri. Dia punya lapangan sendiri. Medan tempurnya sendiri. Ketemunya pun paling, ya seumur hidup Paulus ketemu Petrus paling berapa kali bisa dihitung dengan jari kok. Betul nggak? Bisa dihitung dengan jari. Sisanya Paulus pergi sendiri. Jadi kalau pas ketemu, ya hindarilah gesekan, hindarilah sempat beda pendapat dan bisa berujung dengan saling hantam gitu kan. Jadi wajar gitu, kalau ujung-ujungnya Petrus mengesahkan apa yang diminta sama Paulus. Yaitu apa? Orang di luar Yahudi boleh tetap menggunakan adat istiadatnya, tradisinya, yaitu memakan babi.
Karena memang babi itu makanan yang paling sering dimakan. Ya. Bagi orang-orang Eropa zaman dulu tuh babi itu ya udah sama kayak makan ayam, teman-teman. Babi itu hewan yang gampang dipelihara, dia makan segalanya gitu. Terus tiba-tiba kamu suruh dia jangan dimakan, ya susah. Susah, teman-teman. Mau nggak mau ya mengalah, kan gitu, mengalah dengan tradisi. Terus dibilang Paulus juga mengajarkan bahwa makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu masih boleh dimakan. Karena berhala itu kan kosong. Berhala itu nggak ada isinya. Kalau hal ini ya wajar gitu. Di Islam pun kita oke-oke saja. Betul nggak? Di Islam pun kita oke saja. Coba lihat. Banyak ya anak-anak kalau lagi cengbeng, teman-teman. Nah, ini lagi cengbeng nih sekarang. Lagi apa? Ziarah kubur ya. Orang-orang Chinese punya tradisi setahun sekali ziarah kubur leluhurnya. Nah, itu kan biasa ada kue-kue, ada makanan, ada buah-buahan. Itu biasa anak-anak kecil yang tinggal dekat kuburan tuh ambil nanti. Mereka akan ambil. Mereka minta setelah selesai dibersih-bersihkan, mereka makan. Itu oke aja. Kenapa? Karena kita nggak percaya bahwa itu ada istilahnya, ada penunggunya gitu. Enggak. Ya. Kecuali jin kafir, teman-teman ya. Kalau jin kafir, iya. Tapi dia nggak bisa makan juga. Makanan dipersembahkan kepada jin kafir sekalipun, nggak mungkin bisa dimakan sama jin kafir itu. Beda. Yang satu roh, ini nyata, beda dimensi, ya beda dimensi. Jadi kita juga nggak takut gitu, betul nggak? Kalau jin kafir kita percaya sesuatu yang disembah itu akan mendatangkan jin kafir, apapun benda tersebut. Selama itu benda, selama itu ciptaan kamu sembah, jin kafir akan masuk. Kamu sembah kepada tiang jemuran sekalipun, ya ada tiang jemuran, terus kamu lihat, wah tiang jemuran ini bentuknya keren, saya taruh di tempat altar atau persembahan gitu kan, wah buat rumah khusus untuk tiang jemuran, terus tiang jemurannya kamu sembah, maka jin kafir akan masuk ke tiang jemuran tersebut. Karena yang namanya jin itu pingin disembah, setan tuh pingin disembah, jadi dia akan masuk ke situ, dia suka mengecoh manusia. Terus nanti dia punya tiang jemuran akan bicara, saya Tuhan gitu kan, supaya kamu makin percaya dan kamu mengajak orang-orang untuk ikut, ya, untuk lebih ramai menyembah dia. Setan kayak gitu caranya. Kamu minta apa dikabulkan, dipancing. Itulah, jangan terkejut kalau penyembahan kepada roh-roh itu yang aneh-aneh itu bisa juga dikabulkan. Karena itu untuk memancing. Sama kayak kalian judi online, teman-teman. Banyak orang bodoh yang bilang gini, wah saya awal-awal main menang kok gitu. Saya main judi online itu menang gitu. Gara-gara awal menang itulah jadi keterusan dia main. Ya sama kayak jin kafir. Jin kafir tuh awal-awal dia kabulkan dulu doa kamu. Supaya kamu akan ngajak orang lebih banyak untuk menyembah dia. Supaya kamu akan lebih berapi-api menyembah jin kafir ini. Itulah, jangan terkejut kalau terjadi mukjizat kan, terjadi kesembuhan, doa dikabulkan, ya bisa untuk menyesatkan lebih dalam. Ya, ini teman-teman harus cermati ya. Dan sekali lagi saya melihat bahwa Kumaila ini sangat sayang ya. Sangat sayang kalau dia benar-benar ya imannya kuat, tapi belajarnya hanya dari Andre Tungtung lah. Harusnya dia ambil referensi yang lain, tapi kembali, saya nggak tahu niat orang ya. Apakah memang Kumaila itu sudah condong hatinya untuk murtad, dan setahu saya di Muslim juga nggak ada masalah. Mau murtad, silakan murtad. Kita nggak pernah larang-larang orang gitu. Beda dengan sebelah yang begitu ada yang belajar Islam tuh, mereka tuh begitu panik, dan kalau bisa tuh ditutup celahnya. Ditutup. Ya, kita lihat, Feren belajar tentang Islam, ya pengen tahu, langsung ditutup celahnya, dihina, ya dipersekusi, diejek-ejek, ya sama kayak Bobon gitu kan. Bobon langsung ditutup, Denny Sumargo langsung banyak sekali yang nasihati dia. Kalau Bobon nggak salah yang nasihati salah satunya Andre Tungtung ini, karena dia kenal secara pribadi ya. Dia bilang dia sudah telepon langsung, ya dia langsung ya mengeluarkan jurusnya seperti biasa, Takia Korintus. Saya yakin Andre Tungtung langsung dia jelasin kepada Bobon, oh jangan, Islam tuh begini, begitu ya. Di belakang pasti ada ngomong seperti itu. Biasa.
dilarang-larang. Kalau kita nggak masalah, silakan Anda mau belajar dari Andre Tungtung, silakan. Tapi saya sarankan ambil referensi lain. Dan sekali lagi, kalaupun mau murtad, sah-sah saja. Yang penting jangan ngarang cerita bebas, seperti juara MTQ lah, ya dulu beginilah. Karena sudah dibuktikan. Kan begitu, sudah dibuktikan bahwa Kumaila ini hafalannya sudah hilang. Mungkin dulu dia hafal. Tapi inilah keajaibannya Quran. Ya, keajaibannya Quran gitu. Akan dicabut, teman-teman. Akan dicabut. Hafalan itu akan dicabut kalau kehidupanmu mulai nggak benar. Itulah hafiz-hafiz itu mereka jaga tuh, teman-teman. Nggak sembarangan main HP, nggak sembarangan menonton gitu kan. Perilakunya dijaga gitu supaya hafalannya tetap melekat. Kalau kayak Kumaila ya mohon maaf, kita lihatlah gaya hidupnya, style hidupnya, cara berpakaian dan sebagainya. Jadi kalau dicabut semua hikmat itu ya. Karena salah satu yang paling menyedihkan itu adalah kalau hikmat Islam itu dicabut. Itu udah hukuman yang paling berat, teman-teman. Ya. Boleh dicabut kekayaan, nikmat dunia, uang dicabut, ataupun mungkin kesehatan. Tapi kalau udah sampai hikmat hidayah itu, hikmat keselamatan, hikmat kebenaran, hikmat Islam itu dicabut, itu udah paling menyedihkan. Paling menyedihkan. Dan ya saya nggak tahu apakah Kumaila ini akan dicabut ya hikmat tersebut, ya balik ke dia. Itu urusan dia. Urusan dia dan ya biarkanlah dia. Yang pasti Islam nggak ada ruginya. Ya sekali lagi bagi umat muslim apa ruginya gitu? Nggak ada. Mau semua orang jadi murtadong, mau semua orang jadi kafir, ya Allah tetap akan mulia. Islam tetap menjadi agama yang benar. Tidak ada yang bisa meragukan itu, tidak ada yang bisa merubah itu. Mau Andre Tungtung dan Louis Prasetyo dan teman-temannya semua ya membuat konten fitnahan, mempengaruhi orang seberapa banyak pun, Islam tetap akan benar. Sesimpel itu kok. Sudah diuji dari zaman dulu. Waktu zaman Nuh, bayangkan semua orang, teman-teman, hanya keluarga Nuh yang taat, hanya keluarga Nuh yang menyembah Tuhan yang benar. Sisanya semua kafir, penyembah berhala. Apakah merugikan Allah? Nggak ada, tinggal disapu aja, selesai. Sapu, ulang lagi semua. Sesimpel itu kok. Jadi kalau mau semua orang murtad sekarang juga, ya nggak ada masalah. Cuman kita takutnya kan kena azabnya gitu kan. Betul nggak? Gara-gara orang-orang banyak yang murtad, ya kita juga kena air bahnya gitu kan. Ikut tenggelam juga gitu rumah kita. Kita selamat, diselamatkan. Tapi kan nggak enak juga tiba-tiba tetangga kita ya, Bu Darni udah nggak ada, ya Pak Bom udah nggak ada. Jadi nggak ada lucu-lucuan lagi nanti kita, nggak ada tontonan yang menghibur. Itu yang membuat kita sedih. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ya sekali lagi buat Kumaila silakan. Silakan kalau Anda mau belajar dari Andre Tungtung. Tapi kalau memang niatnya belajar, sekali lagi ya, kalau niatnya belajar nggak ada salahnya ambil referensi lain. Tapi kalau cuma sekedar buat konten, ya sekedar buat konten, memang tujuannya penginjilan, ya silakan gitu. Kalau perlu langsung ikrarkan bahwa Anda sudah murtad, itu jauh lebih bagus, lebih mulia, ya lebih keren lah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Dan ini kita akan bedah lagi teman-teman. Panjang soalnya. Karena di video itu akan membahas tentang apakah Quran atau Bible yang merupakan firman Tuhan yang benar, dan apakah kitab suci diperbolehkan untuk direvisi. Ya ini akan dibahas, nanti kita akan bahas lebih seru lagi. Mungkin itu aja dari saya, dan buat teman-teman jangan lupa juga ya bahwa kita juga ada satu channel lagi yang khusus untuk berita-berita singkat, dan channel tersebut ya kita gunakan untuk berita-berita yang pendek, dan ini semua channel yang sangat bagus karena saya buat berbeda dengan channel ini, tapi entah kenapa masih sedikit yang subscribe. Ya, HMJ News, kalian tinggal ketik aja HMJ News, jangan lupa di subscribe dan dukung supaya gak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Oke, sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.